Ini adalah contoh cedera di tempat kerja. Jika kita tidak cermat, tidak terampil, maka akan terjadi kecelakaan di tempat kerja. Walaupun kelihatan sepele, kecelakaan kerja bisa terjadi di mana saja jika kita tidak cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Halo Pria Channel bersama saya Pak Pria. Hari ini kita akan membahas mengenai etika profesi tentang pencegahan kecelakaan akibat kerja. Learning Objective. Di materi ini kita akan belajar tentang kecelakaan di tempat kerja, pengendalian gangguan, pencegahan kecelakaan kerja, dan pengembangan SDM. Apersepsi. Kecelakaan tidak terjadi begitu saja. Kecelakaan terjadi karena kondisi yang tidak aman. Oleh karena itu, harus dilakukan usaha pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Kecelakaan di tempat kerja. Latar belakang kecelakaan kerja yang pertama adalah kondisi berbahaya atau unsafe condition. Yang kedua, pengaruh peralatan dan furnitur kantor. Yang ketiga adalah perbuatan berbahaya. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah faktor teknis, seperti tempat kerja yang tidak aman, kondisi peralatan yang gampang rusak, bahan dan peralatan yang bergerak, transportasi, peralatan, dan berikutnya adalah faktor penyebab kecelakaan kerja yang lainnya, yaitu faktor non-teknis, seperti ketidaktahuan dalam menggunakan mesin dan peralatan otomotif, kurangnya pengetahuan teknis, kurang keterampilan, kurang cermat, bekerja tanpa peralatan keselamatan, dan selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan kerja dari faktor alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan badai angin. Jenis-jenis cedera di tempat kerja. Dimulai dari yang paling vital atau paling fatal adalah cedera fatal yang bisa mengakibatkan kematian. Cedera yang menyebabkan hilangnya hari kerja seperti sakit yang kambuh, dan ada cedera yang menyebabkan hilangnya waktu bekerja seperti cacat, kelumpuhan, tidak mampu bekerja, cedera dirawat di rumah sakit, dan cedera ringan. Ini adalah contoh cedera di tempat kerja. Jika kita tidak cermat, tidak terampil, maka akan terjadi kecelakaan di tempat kerja. Walaupun kelihatan sepele, kecelakaan kerja bisa terjadi di mana saja jika kita tidak cermat. Pengendalian gangguan. Pengendalian teknis, yaitu mendesain kembali proses produksi, mengisolasi pekerja dari proses yang berbahaya, memasang peralatan yang aman. Cara mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama adalah pengamatan resiko bahaya di tempat kerja, pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) secara benar di tempat kerja, meningkatkan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja, peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja, pemasangan peringatan bahaya kecelakaan di tempat atau mesin atau peralatan di tempat kerja, penyediaan sarana untuk mencegah kecelakaan. Tindakan menghindari kecelakaan. Yang pertama yaitu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, standarisasi oleh perusahaan, pengawasan atau controlling, riset teknis, riset medis, riset psikologis, riset statistik, pendidikan dan pelatihan, persuasi atau ajakan, asuransi atau perlindungan. Safety Patrol.
yaitu suatu tim yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli selama kurang lebih 2 jam, tergantung lingkup proyek. Mereka yang bertanggung jawab atas perumusan rencana pelaksanaan K3 atau safety plan, panduan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, yang secara teknis mengandung resiko. Safety supervisor yaitu petugas yang ditunjuk oleh manajer yang bertugas melaksanakan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan. Safety supervisor berwenang menegur dan memberikan instruksi langsung terhadap para pelaksana di lapangan. Safety meeting yaitu rapat yang membahas laporan dari safety patrol atau laporan dari safety supervisor. Yang paling utama dalam safety meeting adalah perbaikan atas pelaksanaan kerja yang tidak sesuai kesehatan dan keselamatan kerja, dan perbaikan sistem kerja untuk mencegah penyimpangan tidak terulang kembali. Yang terakhir adalah pelaporan dan penanganan kecelakaan, terdiri dari kecelakaan ringan, kecelakaan berat, dan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.